kabar adik-adik? Selamat datang di channel Arif Furqon. Belajar matematika dengan cara Superman. Diharapkan setelah menonton video pembahasan soal dari channel ini, kalian bisa memahami soal matematika dengan mudah dan cepat. Dan kalian nanti bisa sukses, karena sukses berada di genggaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Kak Furqon di channel kesayangan kita ini, Arif Furqon. Pada kesempatan kali ini, Kak Furqon akan membahas materi 3 jenis persamaan trigonometri sederhana. Ini merupakan materi kelas 11 matematika peminatan. Jadi untuk adik-adik atau teman-teman yang baru bergabung di channel ini, kalian bisa cek deskripsi video. Di situ sudah ada playlist kelas 11. Kalian wajib tonton semua supaya kalian menjadi paham total ya. Oke. Sekarang langsung saja kita ke materinya. Jadi untuk materi ini, Kak Furqon sedikit mengingatkan tentang nilai dari sudut istimewa, trigonometri sudut istimewa 0, 30, 45, 60, 90. Jadi kalian wajib menghafal ini teman-teman. Jadi sin, cos, sama tan ya teman-teman. Oke, nilainya wajib kalian hafalkan. Kemudian selain itu ada aturan kuadran teman-teman. Jadi kuadran itu ada berapa sih? Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kalau kuadran 1 ini apa? Semua bentuk trigonometri itu positif ya. Semuanya ini positif teman-teman. Kalau kuadran 2 itu hanya apa? Iya, hanya sin yang positif ya teman-teman. Yang lainnya gimana kok? Iya, yang lainnya negatif ya. Oke. Kalau kuadran 3 itu hanya apa? Hanya tan yang positif. Yang lainnya negatif. Terakhir kuadran 4 itu hanya cos yang positif ya teman-teman, yang lainnya negatif. Oke. Jadi ini wajib dihafalkan. Jadi ngapalkannya gini kalau Kak Furqon, semua sindikat tangan kosong. Nah, semua sindikat tangan kosong. Gitu ya teman-teman. Jadi contohnya misalkan Kak Furqon punya ini teman-teman. Nah, kita coba ya. Kan ada sin 210 teman-teman. Sin 210 kan bukan istimewa sudutnya. Jadi kita harus mengistimewakannya. Oke, jadi kita istimewakan, jadi kita ubah jadi acuan 180. Yang mudah ya teman-teman. Jadi ini kita ubah jadi sin 180 ditambah berapa? Ditambah dengan 30. Lah, ini sudah muncul bentuk istimewa, yaitu apa? Yaitu 30 ya teman-teman. Oke, kita cek di sini 210 itu kuadran berapa? Kuadran 3. Berarti kalau sinnya itu positif apa negatif? Iya, pasti negatif karena sinnya yang kuadran 2 yang positif. Jadi ini kita tambah negatif, kemudian kita fokus ke istimewanya 30. Jadi kita ini hasil akhirnya adalah min sin dari 30. Nah, berarti sama dengan sin 30 kan setengah. Kita tinggal nambah negatif min setengah ya teman-teman. Oke, ini adalah mengulang kembali materi kelas berapa? Materi kelas 10 ya teman-teman. Materi kelas 10. Oke, min setengah. Gitu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Ini adalah materi 3 persamaan trigonometri sederhana. Jadi ada 3 jenis yang kita pelajari di video kali ini. Yang pertama adalah sin. Sin X sama dengan sin alfa. Yang kedua adalah cos X sama dengan cos alfa. Yang terakhir adalah tan X sama dengan tan alfa. Ini teman-teman yang mau kita pelajari. Oke. Jadi ini sudah jelas, sudah Kak Furqon sediakan jelas. Jadi kalau bentuknya sin itu kita gunakan kayak gini. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan 1, kemungkinan 2. Kemudian kalau cos ini kemungkinan 1, ini kemungkinan 2. Kalau tan kebetulan hanya ada 1 kemungkinannya teman-teman. Jadi kita sesuaikan dengan ini aja. Oke.
Oke, untuk menguji pemahaman kalian tentang ini ya kan, supaya kalian lebih jelas dan lebih paham, Kak Furqon sudah menyediakan 5 buah contoh soal. Ini akan kita bahas bareng-bareng, tapi kalian bisa coba dulu sebelum melihat pembahasan tentunya. Oke, contoh soal yang pertama. Nah, ini himpunan penyelesaian dari itu. Jadi kita lihat dulu, ini sudah membentuk persamaan trigonometri sederhana apa belum? Jadi kalau belum gimana? Ya kita sederhanakan dulu. Nah, kita sederhanakan jadi apa ini? Nah, kita sederhanakan jadi kayak gini teman-teman. Jadi ini kita ubah jadi cos X. Nah, itu sama dengan berapa? 1 dibagi dengan 2. Gini dulu teman-teman. Nah, gini dulu. Kan tinggal pindah ruas saja. Nah, cosnya nilainya setengah berapa? 60 kan? Nah, jadi ini kita ubah lagi teman-teman. Jadi ini cos X. Nah, kita tulis saja cos X itu sama dengan, nah yang ruas kanan kita ubah jadi bentuk trigonometri juga, cos 60. Nah, gini. Nah, ini sudah membentuk persamaan trigonometri sederhana. Nah, ini ada 2 kemungkinan. Nah, sama kayak tadi ya teman. Ini ada 2 kemungkinan, kemungkinan 1, kemungkinan 2. Nah, jadi kalau cos, nah tadi kan alfa sama min alfa ini. Nah, ini alfa sama min alfa ya teman-teman. Nah, sambil diingat-ingat. Oke, alfa sama min alfa. Nah, sekarang kita coba. Nah, kemungkinannya 1 berarti alfa dulu ya teman-teman. Jadi X sama dengan 60, oke, ditambah dengan K dikalikan 360. Berarti otomatis kemungkinan yang kedua itu X sama dengan kebalikannya 60, yaitu minus 60 ditambah dengan apa? Ya, ditambah K kali 360. Gini teman-teman. Jadi nilai K-nya itu menyesuaikan. Jadi dimulai dari 0 ya. Jadi dimulai dari 0, bilangan bulat ya. 0, 1 dan seterusnya. Kita kira-kira saja yang sekiranya hasilnya itu berada di interval ini. Jadi jangan masukkan semua nilai K, jadi nanti lama. Yang sekiranya itu. Jadi misalkan kita kemungkinan yang pertama ini kita ambil 1 sudah nggak mungkin. Jadi yang kita mungkinkan adalah K kita ambil berapa? K adalah 0. Nah, kalau K-nya 0 kan mungkin. Jadi X sama dengan 60 tambah 0 berapa? 60 teman-teman. 1 sudah tidak mungkin. Oke, paham? Oke, paham ya teman-teman. Nah, kemudian kemungkinan 2 juga demikian. Nah, jadi nanti kalau ambil 0 malah nggak mungkin. Nah, kita ambil berapa? Kita ambil 1 teman-teman. Kalau K-nya sama dengan 1, otomatis X-nya itu sama dengan berapa? X-nya sama dengan berapa? Yuk. Min 60. Nah, min 60 ditambah 1 kali 360 berapa? 360. Nah, 360 dikurangi 60 berapa? Ya, sama dengan berapa? 300 ya, teman-teman. Oke. Nah, kalau K-nya sama dengan 2, sudah tidak memenuhi jelas. Nah, terlalu besar. Nah, jadi ini himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya adalah 60 sama 300. Nah, berarti opsi kita cek di opsi jawaban adalah yang E teman-teman, yang benar. Oke, kita kasih senyum dulu karena jawabannya sudah ketemu ya teman-teman. Oke, kita tetap semangat ya dalam belajar. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Kalian bisa coba dulu. Oke. Nah, sekarang kita bahas soalnya. Nah, ini juga kita wajib menyederhanakannya ya teman-teman, karena belum membentuk suatu persamaan trigonometri yang sederhana. Oke, kita sederhanakan bareng-bareng. Jadi nanti ini hasilnya adalah berapa? 2. Nah, 2-nya ini ya 2. Oke, 2 apa? 2 sin X ya teman-teman. 2 sin X itu sama dengan berapa? Nah, kita pindah ke sana. Jadi ini hasilnya min 1 teman-teman. Oke, nah jadi nanti ini kita peroleh, jadi nanti nilai dari sin X itu sama dengan apa? Sama dengan min 1 dibagi 2. Nah, min setengah, hati-hati. Jadi trigonometri sin yang nilainya negatif ada di kuadran 3 atau 4. Kita pilih yang di kuadran 3 saja, nggak apa-apa, bebas ya. Jadi kita pilih yang 210, tadi sudah kita bahas ya yang di awal tadi. Nah, jadi nanti kita tuliskan di sini sin X itu sama dengan apa? Sin berapa? Sin 210. Oke, tapi hati-hati, ini bentuk sin beda sama bentuk cos di nomor 1 tadi.
Ini ada dua kemungkinan 1, kemungkinan 2. Kita urusi sama-sama. Oke, jadi nanti ini kita tuliskan sebagai X sama dengan yang 210 dulu ya teman-teman. 210 ditambah dengan apa? Ditambah dengan apa? K dikali 360 ya teman-teman. Kemungkinan yang kedua, X sama dengan, nah ini berarti 180 min alfa, min 210 ya teman-teman. Min 210, sebentar teman-teman. Oke. Min 210, nah gini, nah, ditambah dengan tetap ya kan, K kali 360. Nah, sama kayak tadi. Jadi kita analisis dulu. Kalau di sini pasti kita masukkan K sama dengan 0. Kalau 1 jelas terlalu besar ya teman-teman. Jadi kalau K sama dengan 0 ini pasti memenuhi. Jadi X-nya sama dengan 210 ditambah 0, yaitu 210. Oke, sudah memenuhi teman-teman. Kalau K sama dengan 1 sudah tidak memenuhi di kemungkinan yang pertama ini. Nah, jangan diteruskan. Jadi nanti langsung yang ini. Ini K sama dengan 0 malah nggak memenuhi. Jadi ini kita ambil yang K sama dengan berapa? K sama dengan 1 ya teman-teman. Oke, K sama dengan 1 berarti X sama dengan berapa? Min berapa itu? Min 30 ya teman-teman. Min 30 ditambah 360. Oke, 360 ya teman-teman. Oke, 360. Sehingga nanti hasilnya adalah berapa? 300 berapa? 330. Oke, jadi ini jawaban akhir kita teman-teman. Jadi kalau K sama dengan 2, nah, sudah terlalu besar, tidak memenuhi. Jadi 210 sama 330. Oke, jawabannya adalah yang mana ya? Iya, yang ini ya. Yang E jawabannya 210 dan 330. Oke, kita kasih senyum dulu lah supaya kita lebih bersemangat. Oke, kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 3 sekarang. Nah, ini tan, hati-hati, tan. Nah, tan itu hanya ada satu kemungkinan, yaitu 180. Tetapi wajib kita modifikasi seperti biasa. Oke, jadi ini kita modifikasi seperti biasa ya teman-teman. Jadi nanti ini adalah apa? Tan X itu sama dengan apa? Ya, akar 3 dibagi dengan 3. Nah, akar 3 dibagi 3. Nah, sepertiga akar 3 itu berapa? 30 ya teman-teman. Nah, jadi ini kita tuliskan kayak gini teman-teman. Tan X, oke, tan X sama dengan, nah yang ruas kanan kita ubah menjadi apa? Sebentar. Tan 30 ya. Oke, tan 30. Nah, gini teman-teman. Kebetulan ini hanya ada satu kemungkinan. Nah, jadi gampang sekali. Jadi nanti langsung kita uraikan. Jadi nanti X sama dengan berapa? 30 ditambah K dikali bukan 360 tapi 180. Tolong diingat-ingat ya. Jadi kebanyakan anak-anak nanti agak terjebak dengan 360-nya itu. Biasanya kan sering 360 maka lupa kadang-kadang. Oke. Jadi nanti langsung kita eksekusi. Di ini yang pertama adalah kita masukkan K sama dengan 0 dulu, pasti memenuhi. K sama dengan 0 berarti X sama dengan berapa? 30. Kalau K sama dengan 1 masih memenuhi juga ya teman-teman. K sama dengan 1 berarti X-nya sama dengan 30. Oke, ditambah berapa? 180 kali 1 180 ya. Berarti sama dengan berapa? 210. Gitu teman-teman. Oke, sangat mudah sekali bukan? Berarti X sama dengan yang memenuhi adalah bisa 30, bisa 210 ya teman-teman. Oke, bisa 30, bisa 210. Berarti jawabannya adalah yang A teman-teman. Oke, yang A jawabannya. Oke, kita kasih senyum dulu supaya kita lebih bersemangat. Yuk, semangat. Oke. Lanjut soal nomor 4 sekarang. Oke, soal nomor 4. Oke. Himpunan penyelesaian dari ini. Oke, gampang ini juga. Tapi wajib kita setengah akar 2 itu cos berapa? Itulah yang mau kita modifikasi ya teman-teman. Oke. Jadi ini kita tulis seperti biasa. Nah, ini kita tulis cos apa? Cos X dikurangi berapa? 30 sama dengan, nah ini setengah akar 2 itu cosnya nilainya setengah akar 2 berapa? 45 ya teman-teman. Oke, cos di sini kita tulis 40 berapa? 5. Oke. Setelah kita lakukan ini, ini kita
buat menjadi X sama dengan dulu ya kan. Sudah sama-sama cos, berarti nanti langsung kita eksekusi. Yuk. Ini kita membuat membuat dua kemungkinan ya teman-teman. Membuat dua kemungkinan alfa sama min alfa. Yang pertama yang alfa tentunya jadi X dikurangi 30 gitu ya, sama dengan 40 berapa? 45 gitu ya teman-teman. 45 ditambah berapa? Ditambah 300K dikali dengan berapa? 360 gitu. Kemudian kemungkinan yang kedua kita tulis X dikurangi berapa? 30. Itu X dikurangi 30 itu sama dengan, nah ini hasilnya min ya teman-teman, min 45 gitu ya teman-teman, ditambah K dikali 360 gini teman-teman. Oke, gampang bukan? Oke, kita urusi satu sudah. Nah, alfa sama min alfa sudah jelas ya. Jadi kita urusi satu-satu sehingga nanti X sama dengan yang ini sudah jelas. X sama dengan berapa? 75. Oke. 75. Oke, ditambah dengan apa rek? 75 ditambah K dikali 360. Gini ya teman-teman. Oke, jadi ini kita sudah jelas K-nya pasti 0 saja yang memenuhi ya kan teman-teman. Oke, K-nya pasti 0 saja ini yang memenuhi. Jadi ini kita masukkan K sama dengan 0, maka hasilnya adalah X sama dengan yuk berapa? 75 tentunya. Oke, kita sudah dapat nilai 75. Oke, 75 ya teman-teman. Kemudian ini kita juga wajib memodifikasi. Yuk, nah kita modifikasi teman-teman. Jadi ini hasilnya kita ubah ke sana ya teman-teman. Jadi nanti X sama dengan 30 dikurangi 45 berapa? 30 kurangi 4. Min 15 ya teman-teman. Oke, min 15. Min 15. Oke, min 15 ditambah dengan K dikali 360. Nah, gini teman-teman. Oke, garis 60 ya. Oke, jadi ini K sama dengan 0 jelas tidak memenuhi. Yang memenuhi adalah yuk, yang memenuhi adalah K sama dengan berapa, Rek? K sama dengan 1 tentunya ya. Kalau K sama dengan 1 berarti X-nya berapa? X sama dengan min 15. Oke, min 15 ditambah dengan 360. Min 15 tambah 360. Berarti X-nya sama dengan berapa? Iya, 300 berapa? 345 ya teman-teman. 345. Kalau K sama dengan 2 jelas tidak memenuhi. Oke, gampang sekali. Oke, sebenarnya ada salah ketik di sini ya, sorry. Jawabannya adalah yang A. Nah, ini kita ubah yang 300 ini salah ya. 345 ya teman-teman. Oke, 345. Oke, gampang sekali. Jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Sudah ketemu. Kita kasih senyum dulu supaya kita lebih bersemangat dalam belajar tentunya. Oke, gampang sekali. Yuk. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal terakhir ya, nomor 5. Oke. Kita coba dulu. Oke, jadi P itu 180, jadi nggak masalah kita buat derajat dulu, nanti kita modifikasi sendiri. Oke, jadi kita modifikasi sendiri. Jadi ini setengah akar 3 berapa? Sin nilainya setengah akar 3 berapa? 60 ya teman-teman. Jadi nanti ini kita modifikasi jadi kayak gini. Sin X itu sama dengan berapa ya? Sin 60. Oke, sin 60. Nah, karena setengah akar 3. Oke, karena ini sin juga ada dua kemungkinan, tapi beda dengan yang cos ya, hati-hati. Kemudian yang pertama adalah bisa aja X sama dengan apa? Yuk, 60. Oke, ditambah dengan K kali 360. Kemungkinan yang kedua adalah bisa aja X sama dengan 180 min alfa ya teman-teman. Jadi nanti 180 dikurangi 60. Dikurangi 60 plus K kali 360. Ini teman-teman. Oke, sebentar. Ini 60-nya. Jadi ini min 60 ya teman-teman. Min 60 ini. Siap. Oke. Sekarang kita modifikasi, kita selesaikan saja. Jadi ini K-nya pasti 0 di sini yang memenuhi ya kan. Kalau K-nya 1 sudah terlebih jauh ya kan, kelebihan jauh.
maka X-nya sama dengan 60 ditambah 0 berapa? 60. Oke, kita sudah dapat nilai dari 1 ya kan. Kemudian lanjut lagi yang kedua, 180 dikurangi 60 itu kan 120 ya teman-teman. Jadi nanti ini insya Allah yang mana yang memenuhi ya. Berarti K sama dengan 0 nggak mungkin, berarti K sama dengan berapa? 1 ya teman-teman. Kalau K sama dengan 1 ini memenuhi ya. X sama dengan 120 K sama dengan 0 ya teman-teman. K sama dengan 1 telah jauh ya kan. K sama dengan 0 K sama dengan 0 berarti nanti X sama dengan 120 ditambah dengan 0, berarti otomatis 120. Oke. Nah, di situ hati-hati, di situ kan nggak ada apa yang berbentuk derajat. Nah, kalian wajib memodifikasinya. Modifikasinya gimana Kak? Gampang. Jadi ini kalau 60 hasilnya kita ubah jadi 60, kita kali dengan pi, kita kali dengan pi, kemudian kalian bagi dengan 180. Ini teman-teman ya, caranya. Oke, jadi nanti ini kita bisa habisi teman-teman. Ini 1, ini berapa? 3 ya teman-teman. Jadi 60 itu sama dengan pi dibagi dengan 3. Sama. Oke, ini sama. Kemudian 120 juga demikian. Yuk kita lakukan sama-sama. Jadi nanti X sama dengan, kita modifikasi ya, 120 dikalikan pi per 100 berapa? 180. Karena pi kan 180, kita modifikasi saja. Oke, kita coret-coret di sini. Oke, dibagi 6 ketemu berapa? 2, ini 3 ya teman-teman. Oke, berarti nanti X-nya itu sama dengan berapa? Ini 2 per 3 pi ya teman-teman. 2 per 3 pi. 2 per 3 pi. Oke, 2 per 3 pi. Sudah dapat. Jadi himpunan penyelesaiannya ada 2. Bisa pi per 3, bisa 2 per 3 pi. Gampang. Oke. Kita lihat di opsi jawaban. Jawabannya adalah yang A ya jawabannya. Oke, sudah ketemu. Kita kasih senyum dulu supaya kita lebih bersemangat dalam belajar. Oke. Mungkin teman-teman masih bingung, bisa tulis di kolom komentar. Nanti Kak Furqon bakalan jawab insya Allah. Oke. Saya kira cukup untuk video pembahasan persamaan sederhana, trigonometri sederhana. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk tetap subscribe dan bunyikan lonceng channel ini supaya kalian bisa mengetahui secara cepat pada saat Kak Furqon mengupload video yang paling baru tentunya. Share juga ke teman-teman kalian biar bisa kece kayak kamu. Oke. Semoga kalian setelah menonton video ini kalian bisa menjadi paham total, tetap semangat dan sukses selalu untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.